Tahukah kamu bahwa Indonesia merupakan negara yang terbentuk dari keberagaman yang begitu heterogen? Mendengar kata keberagaman, apa sih pengertian keberagaman itu sendiri? Yuk kita simak. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Keberagaman berarti memahami bahwa setiap individu memiliki keunikan masing-masing dan mengakui perbedaan individu lainnya. Sebagai bangsa yang beragam, maka penting sekali bagi kita mengenal keberagaman ini melalui pendidikan multikultural. Lalu, apa sih pengertian pendidikan multikultural? Pendidikan multikultural secara terminologis adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama. Mengenalkan pendidikan multikultural pada siswa dapat melalui pengenalan keberagaman yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri, keberagaman terdapat beberapa jenis loh. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, yuk kita simak satu persatu jenis keberagaman yang ada di Indonesia. Jenis-jenis keberagaman yang ada di Indonesia. Yang pertama, keberagaman budaya. Keberagaman budaya adalah kondisi masyarakat yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa, bahasa, dan budaya. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dengan jumlah penduduk kurang lebih 255 juta penduduk. Jumlah penduduk Indonesia yang begitu banyak ini akhirnya memunculkan keberagaman dalam beberapa aspek seperti budaya, suku, ras, dan bahasa. Bahkan Indonesia sendiri memiliki kurang lebih 700 bahasa daerah. Tiap daerah di Indonesia memiliki ciri khasnya masing-masing. Misalnya, tari piring dari Padang, tari pagelu dari suku Toraja, dan ada upacara pembakaran mayat di Bali yang dikenal sebagai upacara ngaben. Keberagaman-keberagaman ini adalah sedikit contoh dari ribuan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. 2. Keberagaman keyakinan dan agama. Keberagaman keyakinan atau agama adalah suatu yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa menyimpulkan bahwa dirinya mencapai kebenaran. Agama dapat diartikan sebagai sistem yang mengatur kepercayaan. Indonesia adalah negara yang religius. Hal itu dibuktikan dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kebebasan dalam beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui oleh negara. Agama-agama yang diakui oleh negara adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Keenam agama harus hidup berdampingan di masyarakat dengan prinsip toleransi antar umat beragama. Melalui keberagaman multikultural ini, kita bisa belajar untuk saling menghormati satu sama lain, selain itu hidup berdampingan dan bertetangga. 3. Keberagaman suku dan ras. Suku adalah kelompok masyarakat di daerah tertentu yang ditandai oleh adanya kebiasaan-kebiasaan. Sedangkan ras adalah dikaitkan dengan karakteristik fisik seseorang. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Lebih tepatnya, terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air yang salah satunya adalah suku Jawa, suku Batak, suku Sunda, suku Dayak, dan masih banyak lagi. Suku Jawa adalah kelompok terbesar di Indonesia dengan jumlah yang mencapai 41% dari total populasi. Selain suku, ada juga ras yang tersebar di Indonesia yang diantaranya terdapat ras Malayan Mongoloid, ras Melanosoid, ras Asiatik Mongoloid, dan ras Kaukasoid. Dengan mempelajari budaya-budaya yang berbeda ini, wawasan kita tentang Nusantara akan bertambah. Selain itu, kita dapat memahami karakteristik ras dan suku. Yang keempat, keberagaman golongan. Golongan diartikan sebagai kelompok masyarakat dengan ciri-ciri dan aktivitas tertentu. Keberagaman golongan di Indonesia dapat terjadi akibat hierarki lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Golongan hierarki atau golongan yang terbentuk secara vertikal meliputi status sosial, pendidikan, jabatan,
dan sebagainya. Sedangkan golongan setara meliputi agama, idealisme, adat istiadat, dan lainnya. Keberagaman golongan dapat memicu timbulnya etnosentrisme apabila tiap individu tidak memiliki rasa toleransi. Dengan kita mempelajari keberagaman dalam pendidikan multikultural ini, maka diharapkan dapat mencegah timbulnya perasaan-perasaan negatif yang akan memunculkan perpecahan. 5. Keberagaman jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan sifat dan perilaku yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural. Dengan karakteristik individu ini, kita bisa membedakan peranan dalam kehidupan. Misalnya sebagai laki-laki, ketika ada kegiatan gotong royong, akan bisa menjalankan berbagai macam kegiatan yang membutuhkan fisik. Sedangkan perempuan akan bisa membantu pekerjaan yang lebih ringan. Jadi kesimpulannya, sebagai negara yang multikultural, sudah sepantasnya kita saling menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Dengan mempelajari pendidikan multikultural, kita diajarkan untuk menumbuhkan rasa toleransi antar sesama, sehingga nantinya kita dapat hidup berdampingan dengan aman dan damai.